Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Di sini perhatikan bahwa jika ada suatu kejadian A yang terdapat dalam titik sampel pada ruang sampel S, untuk menentukan peluang dari kejadian A atau PA itu, kita hitung dengan cara membagi antara banyaknya frekuensi kejadian A yang diharapkan terjadi, kita bagi dengan banyaknya frekuensi dari seluruh kejadian pada ruang sampel. Jadi, untuk setiap kejadian itu harus terdapat pada seluruh ruang sampel yang tersedia. Nah, berikut ini disajikan ruang sampel percobaan dan pada pelemparan koin pada uang logam, agar kalian bisa mengetahui apakah yang dimaksud dengan kejadian, kemudian titik sampel dan ruang sampel. Perhatikan pertama, jika kita melempar satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan hasilnya adalah angka atau gambar. Jadi tulis dalam himpunan A, G seperti ini. Nah, ketika kita melempar koin sebanyak 1 kali, maka hanya akan ada satu kemungkinan saja yang terjadi ya, angkanya saja. Jadi seperti ini muncul tulisan angkanya pada bagian paling atas atau bagian gambar garudanya ini. Sementara untuk ruang sampelnya adalah keseluruhan kejadian yang mungkin. Jadi bisa muncul angka dan bisa juga muncul gambar. Sekarang jika kita melempar 2 koin, misalnya koin merah dan koin kuning, masih sama memuat bagian angka dan gambar pada masing-masing koin sebanyak 1 kali, maka akan ada 4 kemungkinan hasil, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi bagaimana kita menentukan banyaknya ruang sampel ini? Itu kita bisa menggunakan diagram pohon seperti ini, atau juga bisa menggunakan tabel seperti ini. Dengan menggunakan diagram pohon seperti ini, jadi kita buat bahwa di koin merah itu kejadian yang mungkin itu adalah munculnya angka dan gambar. Sementara di kejadian kuning juga mungkin muncul angka dan gambar. Seperti ini. Ketika 2 koin itu dilemparkan, maka ketika di koin merah muncul angka dan di koin kuning muncul angka juga, kita mengetahui bahwa kejadian tersebut mungkin akan muncul sebagai angka-angka atau munculnya 2 angka pada kedua koin tersebut. Ketika kejadian pada koin merah itu muncul angka, kemudian pada koin kuning itu muncul gambar, kita akan mengetahuinya sebagai kejadian angka gambar. Baris kedua ini. Selanjutnya, ketika kemungkinan kejadian pada koin merah itu muncul gambar, maka pada koin kuning juga mungkin muncul angka atau gambar. Ketika muncul angka pada koin kuning, akan terjadi kejadian gambar lalu angka. Ketika muncul gambar juga pada koin kuning dan gambar juga pada koin merah, maka akan muncul keduanya gambar. Inilah 4 titik sampel pada pelemparan 2 koin jika kita menggunakan diagram pohon. Jika kita menggunakan tabel seperti ini, jadi kemungkinan kejadian pada koin merah itu kita buat sebagai A dan G, pada koin kuning juga kita buat A dan G, maka isinya ini adalah hasil kombinasi dari tabel koin merah dan koin yang berwarna kuning. AA ini adalah munculnya angka pada koin merah dan angka pada koin kuning. AG ini adalah munculnya kemungkinan angka pada koin merah dan gambar pada koin kuning. Jadi yang ini. Kemudian GA ini adalah kemungkinan munculnya gambar pada koin yang berwarna merah dan angka pada koin yang berwarna kuning. Terakhir GG adalah kemungkinan kedua gambar baik pada koin merah maupun pada koin kuning. Menentukan titik sampel ini merupakan hal yang penting untuk kalian pelajari karena di sini kita akan bisa melihat peluangnya dari setiap titik sampel ini. Jadi untuk menentukan peluang teoretik ini kalian harus bisa menentukan banyaknya ruang sampel
atau NS yang tadi telah kita jelaskan di depan. Nah, bagaimana jika kita melempar 3 koin? Jadi misalkan ada koin yang berwarna merah, kuning, dan hijau 1 kali, maka ruang sampelnya itu adalah ketiganya muncul angka, kemudian angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan ketiganya muncul gambar. Jika saya lengkapi diagram pohon ini pada koin merah, kuning, dan hijau, jika ketiganya muncul angka, kita bisa menuliskan angka, angka, angka. Kemudian jika pada koin merah muncul angka, koin kuning muncul angka, dan koin hijau muncul gambar, maka di sini kita tulis sebagai angka, angka, gambar. Angka, angka, gambar. Kemudian jika pada koin merah muncul angka, koin kuning muncul gambar, koin hijau muncul angka, itu jawabannya adalah angka, gambar, angka yang muncul. Jika koin merah muncul angka, di sini gambar, di sini gambar. Pada koin hijau kita akan peroleh hasilnya sebagai angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Dengan cara yang sama, saya pikir kalian bisa menuliskan titik sampel di sini. Itu adalah munculnya gambar, kemudian gambar, lalu angka. Nah, inilah dia ke-8 titik sampel dari percobaan melempar 3 koin. Lalu bagaimana kita menentukan peluangnya? Jadi perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebelum ke sana, jadi untuk menentukan banyak titik sampel eksperimen suatu percobaan itu, kita bisa menggunakan fundamental counting principle. Jadi prinsip dasar perhitungan. Misalnya eksperimen 3 koin uang logam. Jadi karena pada hasil yang pertama itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Pada koin yang kedua itu juga mungkin muncul 2 sampel, yaitu angka dan gambar. Pada koin ketiga juga mungkin muncul 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Maka kita bisa kalikan ketiganya untuk menentukan total titik sampel. Jadi 2 pada koin pertama kalikan dengan 2 pada koin kedua, kalikan dengan 2 pada koin yang ketiga. Kita peroleh hasilnya adalah 8 titik sampel. Nah, ini contohnya. Diketahui 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Kalian tahu dadu itu memiliki 6 sisi dengan mata dadu bernomor 1 sampai 6. Peluang munculnya mata dadu pertama bermata 3 adalah, nah perhatikan, karena pertanyaannya itu menentukan peluang, ya, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu titik sampelnya. Di sini saya telah tunjukkan titik sampelnya itu ada 36. Kalau dengan aturan counting principle yang tadi, ya, kita ketahui bahwa untuk dadu yang pertama itu punya 6 sisi, dadu yang kedua itu punya 6 sisi. Maka banyak sampelnya itu adalah 6 kali 6. 6 sisi pada dadu pertama dan 6 sisi pada dadu kedua. Hasilnya adalah sama dengan 36. Apa saja ke-36 titik sampel itu? Ini telah kita buatkan di sini, ya. Jadi di sini kalian bisa melihat semua hasil yang mungkin. Pada baris ini kita bisa melihat ketika munculnya mata dadu 1 pada dadu yang pertama, mata dadu 1 pada dadu yang kedua. Ini mata dadu 1 pada dadu yang pertama, mata dadu 2 pada dadu yang kedua. Begitu seterusnya, ya. Sekarang pertanyaannya, munculnya mata dadu bermata 3 pada dadu yang pertama. Ini, ya, perhatikan, ini adalah mata dadu 3 pada dadu yang pertama. Nah, di sini perhatikan banyaknya titik sampel munculnya mata dadu pertama bermata 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 kejadian. Kalau saya misalkan itu sebut itu sebagian kejadian A, maka banyak kejadian A, yaitu munculnya dadu pertama bermata 3 itu adalah sebanyak 6.
yaitu 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Jadi bayangkan kalian melempar dua dadu, melambungkannya, lalu yang muncul itu adalah mata dadu 3 pada dadu yang pertama dan mata dadu 1 pada dadu yang kedua. Itu memenuhi kejadian A. Oleh karena itu, kita sekarang bisa menghitung peluangnya, bahwa peluang kejadian A itu adalah sama dengan banyaknya kejadian A yang mungkin terjadi, kita bagi dengan banyaknya seluruh sampel yang mungkin juga. Banyaknya kejadian A, yaitu munculnya dadu pertama bermata 3, itu adalah ada sebanyak 6, kita bagi dengan keseluruhan sampel, yaitu 36. Kita sederhanakan, ini menjadi 1/6. Jadi sama-sama dibagi 6. Sekarang, contoh berikutnya. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Untuk menentukan peluang terambil kelereng biru ini, tentu saja kita harus menentukan ada berapa sih banyak kelereng biru di dalam kantong tersebut. Jadi kalau saya ilustrasikan, ini adalah kantongnya, jumlahnya 40 dengan warna merahnya 16 buah. Jadi ada merah itu sama dengan 16 buah. Kemudian hijau itu adalah sama dengan 8 buah. Dan sisanya adalah berwarna biru. Biru adalah sisanya. Jadi berapa sisanya ini supaya jumlah seluruh kantong itu terdapat 40 kelereng. 16 ditambah 8 ini adalah sama dengan 24. Ya, jadi sudah ada 24 kelereng di dalam kantong. Supaya menjadi 40 kelereng, maka birunya itu adalah sama dengan 40 dikurangi dengan 24. Ya, 24 ini adalah 16 kelereng merah dan 8 kelereng hijau. Kita peroleh banyaknya kelereng biru di dalam kantong itu adalah sama dengan 16 buah. Jadi birunya adalah sama dengan 16 buah. Nah, sekarang kita bisa menentukan peluangnya jika terambil kelereng biru. Jadi di sini banyak kelereng biru itu adalah sama dengan 16, kemudian banyak keseluruhan kelereng sebagai banyak ruang sampelnya itu adalah sama dengan 40. Oleh karena itu, peluang terambilnya kelereng berwarna biru, saya simbolkan sebagai PB, itu adalah banyak kejadian biru dibagi dengan banyak keseluruhan ruang sampel. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 16/40. Ya, ini bisa disederhanakan, kita bisa bagi 8. 16 bagi 8 adalah 2, 40 dibagi 8 adalah 5. Maka peluang terambilnya kelereng berwarna biru di sini itu adalah sama dengan 2/5. Jadi demikianlah bagaimana kita menghitung peluang teoretik suatu kejadian. Yang perlu kalian ingat adalah menentukan ruang sampel dan titik sampelnya dengan benar terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan terhadap video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.